Aditya memasuki lift yang sama dengan Zoya. Ketika orang-orang mulai berkumpul di lift, Aditya mendekati Zoya. Dia berlari keluar dari lift dengan tergesa-gesa dan bertanya-tanya tentang perilaku Aditya. Wasim memberitahu ibu Zoya bahwa dia telah memutuskan untuk membuat Nur menikah. Dia juga telah memanggil keluarga untuk pertunangan, mereka siap untuk menikahi Nur setelah ujiannya. Zoya memasuki ruang konferensi perusahaan. Setiap orang di luar sana menggonggong pada Zoya untuk uang mereka. Zoya memohon semua pemegang saham, dia meminta dukungan mereka untuk membalikkan krisis perusahaan. Sementara semua orang terlihat yakin dengan kata-kata setia Zoya, lalu Aditya masuk ke dalam ruangan. Semua orang terkejut, termasuk Zoya ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik bersama. Arjun Huda mendarat di Mussoorie untuk mengetahui kebenaran kematian Pooja. Nur, yang tenggelam dalam pikiran pernikahannya, menerjang Arjun dengan gegabahnya. Mereka berdua bertengkar. Dia salah paham bahwa Arjun datang ke sana untuk menikahinya. Dia menyesatkan dia ke alamat hutan. Aditya pergi ke kantor Yas dan menatap foto-foto Yas yang hancur. Zoya menghubunginya untuk bertanya mengapa dia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik bersama. Aditya mengungkapkan bahwa Pooja telah memberikan 5 cer untuk perusahaan Yas. Zoya menelepon ibunya, selama kal dia mendengar kata-kata kasar ayahnya tentang dia dan dia memutuskan telepon. Saat Zoya memasuki kantor, Aditya meletakkan kakinya di atas foto Yas. Zoya mengabaikannya. Dia mengambil barang-barang dari lantai saat Aditya mengacaukan foto Yas yang lain. Dia mengambilnya dari genggamannya. Dia melihat dia mencoba mengambil kanvas di bawah kakinya. Aditya masih mengatakan kalau Zoya setia pada seorang penipu. Dia juga mengatakan akan menghancurkan semuanya sampai menjadi abu. Mahi memberi Zoya beberapa file penting untuk dilihat tetapi Zoya merasa gugup dan mengatakan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia meminta bantuannya. Seorang wanita datang dan memberitahu mereka bahwa seorang klien sedang menunggu mereka di ruang rapat. Mahi dan Zoya mencapai kamar untuk menemukan Aditya sudah duduk di sana dan mendiskusikan rencana dengan klien. Aditya membuat Zoya malu di depan klien dan memberitahu mereka bahwa Zoya akan menangani proyek mereka. Zoya menghadapkan Aditya di luar ruang rapat dan mengatakan dia seharusnya tidak melakukan ini. Nur melihat Arjun di rumahnya dan khawatir. Arjun bertemu Wasim dan mengatakan kepadanya bahwa dia terkait dengan Pooja Huda. Arjun mencoba berbicara dengannya tentang misteri di balik kematian Yas dan Pooja tetapi Wasim mengatakan dia tidak tertarik. Dia mengatakan bahwa Yas meninggal karena menyesali dosanya sendiri. Arjun kaget mendengar ini. Zoya memberitahu Aditya bahwa tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Aditya mengolok-oloknya dan mempertanyakan pendiriannya tentang cinta. Dia menjawab kembali dan mengatakan jika Aditya tidak sangat mencintai Pooja, dia tidak akan menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan Yas. Dia memintanya untuk tidak mengarahkan jari padanya dan berjalan pergi. Saksi ibu Aditya mendengarkan sesuatu di radio yang terdengar mirip dengan kasus Aditya dan Pooja. Dia menangis dan melempar barang-barang dan mengatakan dia tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Zoya bingung dan tidak tahu cara mengendalikan berbagai hal. Aditya masuk dan bertanya kepada karyawan siapa yang ingin mereka dukung, dia atau Zoya. Hanya 4-5 karyawan yang mendukung Zoya sementara yang lain meninggalkannya. Mahi senang melihat ini. Mahi pergi dan berbicara dengan Aditya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memalsukan sesuatu di depan Zoya dan bagaimana dia membencinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Zoya cukup bodoh. Saat dia berbalik, dia melihat Zoya berdiri di sana. Aditya tertawa dan meminta Zoya untuk selalu waspada terhadap musuh di sekitarnya. Zoya dan Mahi mencapai tempat untuk proyek klien. Semua karyawan sama tidak berdayanya dengan Zoya dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana membantunya. Mahi merasa baik karena tidak ada yang menguntungkan Zoya. Mereka semua pergi ke pasar terdekat untuk penelitian. Saat mereka mencari bahan, Zoya dan karyawan berhenti untuk membeli stroberi di kios terdekat. Ini mengingatkannya pada kenangan masa lalu karena Zoya tidak suka stroberi sementara Yas adalah penggemar beratnya. Dia memutuskan untuk memiliki stroberi demi dia. Aditya juga hadir di sana dan membuang seluruh gerobak dengan marah ketika dia juga teringat akan sesuatu dari masa lalu. Zoya merasa sulit untuk makan dan menangis.
Aditya keluar dari bar dan duduk di dalam taksi. Zoya tersesat di sekitar kota dan memasuki area lampu merah secara tidak sengaja. Dia tidak memiliki dompet atau teleponnya yang dia tinggalkan dengan Mahi. Beberapa pria mencoba mendekatinya tetapi Aditya datang ke sana dan menyelamatkannya. Awalnya, Zoya bingung dan tidak mengerti mengapa Aditya bersikap begitu samar. Aditya menakuti orang-orang itu dan membawa Zoya bersamanya. Zoya mengatakan kepadanya untuk meninggalkannya karena dia dapat menemukan jalannya sendiri. Aditya membuatnya sadar bahwa dia berada di area lampu merah. Aditya bertanya padanya apakah dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura tidak bersalah di depannya. Zoya duduk di dalam mobil dan berterima kasih kepada Aditya karena telah menyelamatkan hidupnya meskipun ada masalah di antara mereka. Sebuah lagu diputar di radio, baik Aditya dan Zoya diingatkan akan pasangan masing-masing Puja dan Yas. Aditya meminta pengemudi untuk mengubah lagu tetapi Zoya menyuruhnya untuk terus bermain karena itu adalah lagu favorit Yas. Aditya menyebutnya bodoh. Zoya akhirnya bertengkar dengannya. Aditya mengatakan bahwa dia tidak membantunya dengan menyelamatkan hidupnya alih-alih mengatakan kepadanya bahwa hanya dia yang berhak menghancurkan kehidupan Zoya. Zoya kaget dan mulai menangis. Saat lagu terus diputar, Aditya juga mogok. Ibu Mahi khawatir tentang keselamatan Zoya. Mahi terkejut melihatnya berperilaku seperti itu. Ibu Mahi mengatakan Zoya adalah tanggung jawab mereka bahkan jika mereka tidak menyukainya. Bel pintu berbunyi. Zoya kembali ke rumah. Pengacara Harsh memanggilnya dan mengatakan dia akan kembali dengan bukti mengenai kasus ini. Aditya sampai di rumah dalam keadaan mabuk. Harsh melihatnya dan menegurnya. Harsh memberitahu Aditya untuk berhenti minum dan mengerjakan hidupnya. Ibunya menatapnya dan mencoba menghiburnya. Aditya mengatakan dia selalu tidak cocok dalam keluarga dan pergi. Zoya terus menangis dan memecahkan segelas air. Mahi mencoba meyakinkannya bahwa dia aman dan sehat sehingga dia tidak perlu khawatir. Zoya bertanya pada Mahi mengapa dia mengambil teleponnya. Mahi mengatakan padanya untuk berhenti meragukannya. Zoya meminta maaf. Mahi memeluknya dan memintanya untuk beristirahat karena dia memiliki acara besar keesokan harinya. Tidak bisa tidur, Aditya pergi ke dapur. Dia ingat bagaimana Puja akan memasak untuknya dan dia marah. Dia menyadari bahwa hubungannya dengan Puja telah berakhir sejak lama dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Zoya menyimpan foto Yas di dekatnya. Dia mendapat telepon dari ibunya yang bertanya apakah dia mendengar apa yang dikatakan Wasim tempo hari. Zoya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dikatakan ayahnya dan mengatakan bahwa dia berhak untuk marah. Ibu Zoya memintanya untuk pulang tetapi yang pertama mengatakan dia tidak akan kembali sampai dia mendapatkan kebenaran. Aditya menantang Zoya untuk menyelesaikan tugas mengatur upacara dalam waktu 24 jam dengan bantuan beberapa pekerja magang. Ketika Zoya tiba di tempat tersebut, dia menemukan bahwa tidak ada yang bekerja dan bahkan pekerja magang memberitahu dia bahwa pemasok telah menolak untuk memasok materi di tempat tersebut. Segera, mereka bahkan memberitahu dia tentang manajer yang dapat membantunya membuat pengaturan mehendi di saat-saat terakhir. Zoya kesal dan memanggil Nur untuk memberitahu dia bahwa ayahnya Wasim dan Aditya keduanya benar, dia tidak bisa menangani apapun dengan benar. Tapi kemudian Nur memberikan ide kepada Zoya dan menyuruhnya kembali bekerja. Di sisi lain, Aditya memutuskan untuk memberikan pesta pizza kepada pekerja magang Zoya karena dia tidak ingin mereka bekerja untuknya. Dalam waktu singkat, Aditya mendapat telepon dan dia kembali ke rumahnya. Sementara Zoya memasuki kantor bersama timnya dan mulai menjalankan rencana mereka untuk acara tersebut. Dia berpura-pura di depan semua orang bahwa pekerjaannya berjalan dengan baik sementara karyawan senior merasa cemburu melihat Zoya, bersama dengan pekerja magangnya, bekerja keras untuk acara mehendi. Karyawan senior menganggap Zoya bekerja keras dan bersiap-siap bekerja untuknya. Zoya merasa senang karena semuanya berjalan sesuai rencananya dan dia berbagi kabar baik dengan Mahi karena dia khawatir tentang tantangan Aditya. Kemudian, Mahi memanggil Aditya dan memberitahu dia tentang pekerjaan Zoya. Di sisi lain, petugas polisi menghentikan Arjun di bandara dan mulai bertanya kepadanya tentang buku harian Puja. Mereka mulai memeriksa tasnya dan tidak menemukan apapun.
Arjun segera naik ke pesawat, sementara di sisi lain upacara mehendi Bella dimulai dengan berterima kasih kepada Zoya karena telah mengatur dan membuat acara itu megah. Bella meminta Zoya untuk menerapkan mehendi dan artis mehendi bertanya padanya siapa namanya yang ingin dia tulis di tangannya. Zoya melihat Aditya memasuki venue dan menggumamkan namanya. Artis itu menulis nama Aditya di tangan Zoya.